Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Cikgu harap semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Walaupun dalam keadaan COVID yang semakin meningkat, tetapi kita tetap bersyukur ya, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jadi anak-anak, hari ini masih ingatkah? Cikgu ada suruh kita bawa makanan kan? Nah, jadi hari ini cikgu juga bawa makanan. Ada di atas meja ini. Siapa yang ada bawa makanan? Mari silakan letakkan di atas meja. Karena nanti kan selepas kita mendengar firman cerita Alkitab, kita akan makan bersama dan berkongsi makanan yang kita bawa. Boleh? Oke, anak-anak. Waktu di rumah, ya, siapa yang selalu menghidangkan makanan untuk kamu? Apakah ayah kamu ataupun ibu kamu? Mungkin kamu ada melihat bila makanan diletakkan di atas pinggan, adakah semua orang dapat nasi, daging, sayur-sayuran, atau buah-buahan dengan sama banyak? Mungkin ayah mendapat daging yang lebih karena dia memerlukan tenaga untuk bekerja. Mungkin adik tidak dapat menghabiskan semua makanan. Jadi dia hanya mendapat sedikit makanan di pinggannya. Pernahkah kamu bergaduh sesama ahli keluarga karena berebut makanan? Ataupun kamu berkata, "Oh, tidak adil. Dia mendapat lebih dari saya." Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa semua orang percaya kepada Yesus saling mengasihi. Yang kaya menjual tanah atau rumah seperti Barnabas. Apakah yang dilakukan oleh Barnabas dengan uang hasil dari jualan tanah-tanahnya? Selain Barnabas, orang kaya yang lain di gereja juga menjual rumah atau tanah mereka. Mereka memberikan uang itu kepada pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin membahagikannya kepada mereka yang memerlukan uang untuk membeli makanan dan pakaian. Setiap hari ada masa-masa tertentu untuk pengagihan bantuan harian supaya tidak ada seorang pun yang kelaparan. Tidak ada seorang pun yang perlu mengemis untuk mendapatkan makanan. Mengapakah mereka melakukan ini? Karena mereka mengasihi satu dengan yang lain. Semakin ramai orang di Yerusalem berkata, "Kami juga mahu percaya kepada Yesus." Murid-murid Yesus semakin sibuk. Setiap hari mereka harus mengajar orang-orang ini bagaimana hidup mengasihi Yesus. Seringkali mereka dipanggil supaya mendoakan orang yang sakit. Mereka tidak dapat membantu setiap masa dalam hal pengagihan makanan. Kemudian, keadaan tidak berjalan lancar. Ada kaum wanita yang suami mereka sudah meninggal. Mereka memerlukan makanan setiap hari karena tidak ada yang menjaga mereka. Tetapi ada balu yang diabaikan. Lalu mereka merungut, "Di manakah bahagian saya? Bila tiba giliran saya, bakul sudah pun kosong. Yang lain mendapat makanan dan saya pula tidak. Apakah yang akan kami makan hari ini?" kata salah satu orang. Wanita-wanita itu merungut dan kehilangan sukacita mereka. Mereka berpendapat tidak ada orang di gereja yang mengasihi mereka lagi. Lalu murid-murid Yesus merasa sangat sedih bila mereka mendengar hal ini. Sudah tentu mereka mengasihi balu-balu ini, tetapi mereka tidak mempunyai cukup masa untuk mengawasi pengagihan bantuan makanan itu. "Apakah yang kita harus lakukan?" kata mereka kepada satu dengan yang lain. "Kita memerlukan lebih pembantu. Marilah kita berbincang dengan kawan-kawan kita," kata mereka. Semua orang yang percaya kepada Yesus berkumpul bersama-sama untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh rasul-rasul.
Tidak wajar untuk kami berhenti mengajar karena kami perlu mengagihkan makanan. Pilihlah di kalangan kamu 7 orang yang mengasihi Yesus, yang bijak dan yang penuh Roh Kudus. Ketujuh orang ini akan ditugaskan menjaga balu-balu dan mengagihkan bantuan makanan. Kami akan mengajar firman Tuhan dan meluangkan masa untuk berdoa. Semua orang yang percaya bergembira mendengar hal ini. Mereka memilih 7 orang laki-laki yang jujur dan mengasihi Allah. Mereka membawa ke-7 orang ini kepada rasul-rasul dan meletakkan tangan ke atas mereka, lalu berdoa untuk mereka. Tuhan, jadikanlah mereka setia dalam menjaga mereka yang memerlukan. Berilah mereka kebijaksanaan untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Sejak itu, ke-7 orang ini membagikan makanan di kalangan orang percaya. Mereka menjalankan tugas mereka dengan baik karena dibantu oleh Roh Kudus. Stefanus merupakan salah seorang daripada 7 orang pembantu ini. Dia mengagihkan bantuan makanan dengan sama rata kepada orang miskin. Sejak itu, balu-balu tidak lagi dilupakan. Mereka mendapat semua yang mereka perlukan dan pulang ke rumah dengan hati yang bersyukur. Tidak ada lagi keluhan dan rungutan.